Kamera DSLR pertama saya yaitu 30D. 30D tapi bekas, nggak bisa beli baru. Bekas pun harganya 10 juta. Yang nabung 1 tahun ya? Setahunan saya nabung. Dan ngapain aja pas waktu nabung Pak? Apa Bapak bekerja atau gitu? Waktu itu saya untuk mendapatkan uang dari uang saku, kemudian sengaja nggak saya jajankan. Habis itu kebetulan orderan untuk membuat sketsa gambar itu juga lumayan banyak pada waktu itu. Jadi saya kan kuliah jurusan seni rupa Itu di mana? di Surabaya Unesa. Oh, Unesa. Wih. Unesa seni rupa. Jadi ya sedikit banyak bisa menggambar lah. Memang kan di sana kan diharuskan bisa menggambar. Saya mendapatkan orderan banyak gambar sketsa wajah, kemudian hasilnya saya tabung untuk membeli kamera DSLR tersebut. Saya meminta tambahan sama orang tua. Jadi prosesnya untuk mendapatkan sebuah kamera DSLR itu sebenarnya bagi saya pada waktu itu sangatlah susah. Gak seperti sekarang minta sama orang tua gampang dikasih. Saya tuh terkadang heran sama sekarang kok gampang banget gitu, kayak seperti meminta HP gitu ya. Nah habis itu saya beli, singkat cerita saya beli kamera tersebut, saya pelajari loh. Oke, bagus, jadi bisa menghasilkan foto yang lumayan bokeh dibandingkan dengan kamera digital pada waktu itu. Nah kemudian saya mendapatkan rekomendasi dari teman lensa. Kalau untuk lensa kit bawaannya DSLR itu diafragmanya masih kecil bukannya. Jadi saya direkomendasikan untuk membeli lensa fix yang diafragmanya lumayan besar. Jadi akhirnya beli itu, buat ngerjain tugas-tugas, habis itu tugasnya buat pameran gitu. Bapak di dalam tuh Bapak yang sekarang. Abang. Oh ya, sorry. Oke Bang, di dalam hidup Abang yang sekarang jadi seorang fotografer ya, apakah ada momen dan kenangan yang tidak bisa dilupakan oleh Abang pada saat motret? Dan apakah ada momen sedih dan tidak bisa berganti juga sehingga momen tersebut sama Abang bisa motivasi diri Abang sendiri? Oke. Sebenarnya nggak cuma saya aja sih yang memiliki momen-momen pengalaman bisa dikatakan pahit, bisa dikatakan konyol ataupun apalah. Sebenarnya semua fotografer pasti mengalami hal tersebut. Contohnya gini, saya pernah pada waktu itu sedikit lagi kembali ke cerita sebelumnya. Sebelum saya terjun ke dunia komersil, saya hanya hobi. Jadi fotografi itu saya jadikan hobi. Hobi saya itu motret HI. Nah, HI itu kalau bagi teman-teman itu gak jadi uang lah istilahnya, gak bisa jadi uang, tapi kan bisa jadi kepuasan tersendiri buat saya sendiri. Saya kerjanya kalau liburan gitu ya, kalau liburan saya ikut ke rumah teman, pergi ke rumah teman, jadi pergi ke yang bukan daerah saya motret di pasar atau di tempat-tempat menjadi ciri khas daerah teman-teman saya itu, saya motret gitu. Terus kemudian saya diberi masukan lah dari sama teman-teman itu, kenapa kamu nggak terjun di dunia komersil aja? Contohnya seperti prewedding, kemudian wedding, produk dan sebagainya. Nah kemudian saya coba pikir lah, ya juga sih, benar juga katanya teman-teman itu nggak ada salahnya kalau saya tuh untuk terjun ke dunia komersil. Nah pada waktu itu 2014 saya mulai ke dunia komersil. Nah saya pernah dapat, ini yang saya ceritakan mengenai pengalaman-pengalaman yang sekiranya saya membuat saya itu jengkel, habis itu ya lucu juga ya, tapi gimana ya. Nah jadi gini, pada waktu itu saya dapat klien, dapat job dari luar daerah. Saya kan di Madura. Klien saya ini dari Sidoarjo. Nah mereka klien saya tuh udah booking saya dari jauh-jauh hari. Misalkan tanggal sekian lah acaranya, itu jobnya prewed. Nah job prewed lokasinya di sini, kemudian jam sekian saya harus ada di tempat.
Nah saya sudah prepare jauh-jauh hari, dari malamnya sudah prepare, berangkat subuh, sampai lokasi belum berangkat saya sudah japri kan, sudah saya telepon, tapi nggak ada jawaban. Oh saya positive thinking aja, oh mungkin masih di cas atau belum bangun klien saya, karena saya harus berangkat subuh untuk mengejar waktu sampai ke lokasi biar nggak terlambat. Setelah nyampe di lokasi, saya telepon lagi. Kok nggak ada kabar, saya tunggu. Jadi di sana itu saya tunggu di warung kopi. Saya tunggu 1 jam, nggak ada kabar. Habis itu 1,5 jam, nggak ada kabar lagi. Mau pulang kan? Mau pulang itu ditelepon. Ternyata di cancel. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang cewek itu sakit. Jadi kalau dilihat-lihat dari jarak tempuhnya dari Madura sampai ke Sidoarjo sekitar 100 kilo lah, 100 km. Jadi ya lumayan. Jadi saya cuma ke Sidoarjo tujuannya bukan motret tetapi ngopi. Ngopi ya. Akhirnya saya gini, oke lah nggak apa-apa Mbak, saya jadi balik ke Madura. Itu nggak cuma satu kali, berkali-kali, ada sekitar 3 kali lah pengalaman seperti itu. Jadi, pahit, dikatakan pahit ya pahit. Tapi memang itu buat pelajaran buat saya lagi. Apabila kedepannya saya punya pandangan, misalkan ada job gitu, mending dipastikan dari awal lagi gitu, biar nggak seperti itu lagi gitu. Oke, untuk bayaran pertama, apakah pada saat pertama lapan? Oke. Jadi pertama ngejob saya nggak langsung ke ini, kalau ke komersilnya nggak langsung ke dunia wedding, pre-wedding dan sebagainya. Saya lebih ke hunting lebih ke anak-anak sekolah. Jadi kan saya kan ngajar di sekolah negeri di daerah sini juga, di SMP Tanjung Bumi, SMP 1 Tanjung Bumi. Jadi oke. Murid-murid saya semua. Oke, siap. Oh, ini bagi bapak ya? Kan kuenya apa? Abang aja, biar lebih mudah. Jadi gini, pada waktu itu kan saya punya kamera, habis itu saya hobi foto, saya post di Instagram, di Facebook juga, media sosial. Kemudian murid-murid saya tuh kalau foto pada waktu zaman dulu di tahun 2015 lah. Itu kan kayak teknologi kurang mas. Ya, kamera ya. Kamera pada waktu itu anak-anak masih sangat-sangat minim punya kamera gitu. Ya pada itu tuh zamannya Android. Jadi murid-murid saya itu kalau ingin hunting itu mereka harus pergi ke Bangkalan kota. Ada beberapa fotografer di sana yang menyediakan jasa hunting. Nah kemudian saya tanya ke salah satu murid sana, murid saya, kamu fotonya bagus-bagus, foto di mana? Di Bangkalan Pak. Jadi saya mikir gini, kok fotonya jauh-jauh banget gitu. Kan kita kesananya bareng-bareng, tujuannya juga jalan-jalan sekaligus hunting gitu kan. Ya berapa bayarnya, sekian gitu. Oh kamu punya uang segitu, ya kita sumbangan Pak. Jadi dari situ saya punya pemikiran gini, oh saya punya kamera, nah kemudian kenapa nggak saya jalankan seperti itu gitu loh kan. Kan di tempat saya Tanjung Bumi ini kan pada waktu itu sangat-sangat jarang fotografer yang menyediakan jasa hunting. Kemudian saya tawarkan, ayo kamu daripada jauh-jauh mending foto ke saya, berapa harganya? Wes, pertama saya kan nggak tahu pasarnya di daerah Bangkalan seperti apa, tarif hunting itu seperti apa, nggak tahu dapatnya berapa gitu. Saya kasih 50.000 dapat sekian foto gitu kan. Anak-anak sana tuh sudah seneng. Jadi semenjak mereka tahu saya itu buka jasa hunting, mereka nggak pernah ke Bangkalan. Nah, habis itu lambat laun kok enak ya jalan hunting seperti ini, tinggal jepret dapat uang. Nah hasilnya dari hunting tersebut saya belikan, saya manfaatkan untuk mengupgrade
bodi kamera. Jadi selama saya hunting itu gonta-ganti kamera. Nah, tujuan gonta-ganti kamera itu. Nah, jadi dari hasil hunting itu uangnya saya gunakan untuk mengupgrade kamera. Jadi yang awalnya saya punya kamera